Reja. Kenapa lu mau ngetawain apa? Nggak ada ngetawain apa-apa, cuman lagi kesel aja. Iya, kesel. Sama semua. Sedih. Satu Indonesia kesel. Kecewa, sedih ya. Padahal kita di menit-menit awal udah unggul ya. Unggul lebih dulu ya. Itu sudah menandakan wah, ada lolos chance. nih. Ada chance, lolos ada harapan. nih. Kalau gua enggak, gua ngeliat gol pertama, lolos nih. Gitu. Tiba-tiba disamain satu sama. Oke, masih fine. Tiba-tiba 2-1. Itu udah mulai kebingungan. Bingung sih gua. Kayak pegangan mana ya? Pegangan. Gua mau pegangan, nontonnya sendiri lagi gitu. Nggak bisa pegangan, bro. Oke. Nah, itu dia. Terus di babak kedua ternyata kita dijarakin lagi nih sama Arab Saudi. Ya. Akhirnya mereka nambah 1 gol dan akhirnya jadi 3-1. Betul. Tapi lagi-lagi di menit kesekian kita menyusul, memperkecil ketinggalan. Dari Kevin Dix penalti. Dan Penalti kedua. 2 gol penalti, menurut lo gimana? 2 gol, ini gol kita nih kedua-duanya penalti, bukan gol yang murni aja gitu. Tapi kalau kita bilang, misalnya gol pertama dari itu kan sebenarnya long pass dari belakang ya. Ya. Dari belakang, terus di sisi kiri ya, dari sisi kelemahannya Arab Saudi kan ya, seperti kita ketahui. Kemudian itu kan dikejar tuh sama Jonathan William ya. Benar. Dikejar, terus pemain Arab tuh seakan-akan kayak nggak akan ada yang ngejar, ternyata dikejar. Nah dikejar, dapat bola, lakukanlah pelanggaran. Free kick dari Dean James, set piece, Ya. headingnya dari Ijaz, kena pemainnya Arab Saudi. Makanya dari penalti. Oke. Nah, kemudian gol kedua itu kan juga berawal dari pemain Ole ngejar. Pemain Arab. Ini oleh Gunnar Solskjaer kan? Enggak dong. Oleh Romani. Oke, oleh Romani. Makanya kita dapat penalti kedua itu. Betul, dapat penalti kedua dan mulus-mulus aja sih. Cuma sayang kita nggak bisa mengejar untuk menjadikan itu seri atau mendapatkan kemenangan. Ya. Tapi menurut lu apa yang harusnya dilakukan pada saat pertandingan kemarin oleh Coach Kluivert ya? Sebenarnya dia kan sudah memiliki tim analisis yang istilahnya pelatih, istilah yang sering digaung-gaungkan adalah pelatih terbaik Indonesia saat ini. Betul. Ya kan? Jadi dengan adanya Denny Lanzat, Alex Pastor, Patrick Kluivert dengan nama besarnya, dengan gerbongnya dia, yang mungkin punya yang wah lah nih ya. Yang cukup inilah cukup tersohor lah. Kan? Sudah wah kan istilahnya. Tapi kalau kemarin kita lihat bertahan juga enggak, nyerang juga enggak. Nah, terus main apa dong? Ya nggak tahu kayak orang-orang lari-lari di Strava kan. Lari-lari culture. Iya, cuman lari-lari doang. Kita dapat gol penalti 2. Ya. Ya kan? Untung masuk. Ya, untung pun masuk. Karena ada yang gosok-gosok voucher penalti nggak masuk kan penalti. Wah, itu tim La Liga tuh. Bari FC. Nggak. Oh, fokus ke timnas aja. Timnas. Nah, ini ada skenario baru. Apa tuh? Oke lah, kita kalah. Kita harus terima keunggulan dari Arab Saudi, kekurangan dari timnas. Skenario baru. Indonesia harus menang di babak melawan Irak. Ya. Bukan Kuwait ya. Ya, kita salah kemarin. Saya salah kemarin. Irak. Ya. Indonesia harus menang lawan Irak. Kemudian menangnya itu pun juga harus selisih 1. Minimal 1-0 lah. Jangan skor besar. 3-4 gitu menangnya. Enggak, jangan. Maksimal 1-0 lah kita menang. Ya. Kemudian di partai Irak dan juga Arab Saudi, Irak ini harus menang. Tapi selisihnya juga sedikit. Ya. Nah, menurut lo gimana, Ja? Kalau peluang itu sih berkaca dari pertandingan kemarin, kalau menurutku kalau kita main dengan cara yang sama kayak kemarin, susah. Ya, tinggal say goodbye aja Piala Dunia. Tapi jangan dong, ini kesempatan besar. Ya kalau besar. kita bilang kayak kemarin ya, kita mau berharap sampai kapan nih gosok voucher penalti ini? Ya, benar. Karena juga. selama ini kita main penalti, dapat gol tuh penalti. Hanya 1 open play dari lawan Bahrain. Bahrain ya. Kita menang 1-0, Marcelino passing ke Ole terus clinical finish. Ya kan? Cuman itu doang, sisanya penalti. Terus kita mau bilang cara permainan kita, makanya saya bilang tadi, bertahan juga enggak, nyerang juga enggak, counter attack juga enggak, possession football juga enggak. Jadi apa sebenarnya filosofi pelatih dan timnya ini? Nah, itu dia. Ya kan nggak apa-apa kan kita kan ini ya. Iya kan?
mungkin harus terima kritikan dari kita juga mungkin. Ya wajib sih, maksudnya dalam sebuah tim kalau misalnya tidak sesuai wajib dikritik dan harus siap. Dan harus siap dikritik. Dan oleh siapapun itu. Untuk melakukan pembenahan untuk lebih baik ke depan. Iya. Betul? Betul. Jadi gimana? Berarti apa yang harus kita lakukan? Mungkin versi Teja versi seorang Teja sebagai coach timnas e-sport. Gila, gue partner gue hebat banget nih. Sobat Kongko harus tahu dia ini adalah coach e-sport timnas. Oke, kalau menurut lo? Sebenarnya pelatih itu harus responsif atau tanggap tentang situasi apa yang terjadi di lapangan. Oke. Contoh kemarin dia udah tahu bahwa Yakob sudah berapa kali melakukan kesalahan. Kemudian Mark Locke tidak menjadi sebuah gelandang bertahan, tidak bisa juga menyuplai bola. Oke. Kemudian di sisi kiri, Beckham tidak tahu seperti apa, harus ngelakuin apa. Jadi kenapa harus tetap dipertahankan untuk sampai babak kedua, menit keberapa begitu padahal baru diganti. Kayaknya punya banyak pemain deh, maksudnya punya banyak stok pemain. Atau mungkin gini nggak sih, ada pemain yang posisinya tidak, posisi dia yang sebenarnya itu tidak pada tempatnya. Ya sebenarnya contoh kayak kemarin kan. Yakob harusnya naik loh. Yakob kan biasanya di winger ya. Ya, winger. Kemudian ditempatkan kemarin dengan formasi 4 back. Betul. Yakob main di right back. Di right back kan, ya, kanan. Back kanan. Nah, Kevin Dix diminta menemani dengan J.I. Jazz di tengah. Kita tahu bahwa Kevin Dix sebenarnya di klub juga main di sisi kanan. Sisi kanan, betul. Nah, kenapa ini kan jadi pertanyaan, kenapa tidak memainkan B yang selama ini kita pakai? Contoh ada Hafner, ada Rido, ada Jordi. Iya juga ya. Dan semua pemain yang tipikal bertahan tuh ada semua. Kenapa harus dan Yakob sebenarnya kalau misalnya dia dengan kecepatan Yakob, beberapa pertandingan di klub pun Yakob Sayuri itu juga punya selalu bikin kreasi dan cetak gol. Iya, kecepatan yang oke lah menurut gua. Mungkin bisa mengimbangi kecepatan lawan gitu. Cuma dia mungkin berada di posisi yang salah sehingga membatasi ruang geraknya dia gitu. Ya seperti itu makanya jadi pertanyaan kan, pemain yang tidak dengan sesuai posisinya. Padahal kita tahu bahwa duet J sama Rido tuh cukup kuat. Oke. Apalagi misalnya 3 back selama ini kita bisa main ya. 3 back dengan Hafner, Ijaz dan Rido. Itu kita susah banget loh untuk ditembus. Untuk ditembus ya. Padahal cuma 3 back ya. 3 back dibandingkan aja. Kita menggunakan 4 back tapi di mungkin posisi pemain yang salah. Bukan salah sih, gue nggak bilang itu salah, tapi tidak pada tempatnya, sehingga 4 back keteteran juga gitu. Iya, oke lah kalau bilang pelatih itu yang menentukan segalanya, ya memang silakan. Tapi kan posisi pemain ini menentukan, kita ini bukan coba-coba lagi. Betul, kita udah di pentas yang sebenarnya. Kita ada fase yang benar-benar istilahnya. Mungkin kalau friendly match, mungkin misalnya. Cuman kita udah di fase ya, udah di pentas ini, pentas bukan latihan gitu. Makanya jadi pertanyaan, kenapa harus dimainkan di posisi yang tidak sesuai? Kenapa harus masih kekeh dengan formasi 4 back? Kita tahu bahwa kita 4 back seperti apa. Benar. Ya kan? Ditambah kita kemarin kekurangan Verdong juga di sisi kiri. Iya lagi. Shit. Gelandang bertahan biasanya kita ada Tom atau dengan Pelupesi. Ya, Pelupesi. Kemudian di tengah game kreator. Pelupesi itu sebenarnya mainnya bagus banget. Cuma kan harus dapat tandeman yang harus yang sesuai juga. Sesuai. Kreatornya ada Marcelino. Iya. Tapi ya sudahlah. Kita masih punya kesempatan lagi untuk berhadapan dengan Irak. Nanti. Jadi gimana? Untuk Sobat Kongko, siap untuk dukung timnas di partai melawan Irak? Kita tetap dukung apapun yang terjadi. Mudah-mudahan bisa tercipta keajaiban agar Indonesia memang bisa masuk ke Piala Dunia. Nah, andai kata lagi nih, jika timnas tidak berhasil langsung lolos, andai kata yang lolos langsung Arab Saudi deh, Indonesia di peringkat kedua, apakah masih ada chance? Ada chance kan di round berikutnya, cuman kan akan lebih berat zona CONMEBOL itu. Yang udah menunggu kan Bolivia. Konfederasi apa ya itulah. Itu kan sudah yang ditunggu kan Bolivia yang udah lolos. Bolivia ya. Dan Bolivia itu lagi bagus-bagus ya karena pertandingan terakhir dia menang sama Brazil 1-0. Brazil 1-0. Brazil loh ya. Itu dia Brazil loh ya. Tapi nggak tahu, mungkin waktu itu pada saat itu si Richarlison lagi sariawan, mungkin kan kita nggak tahu kan. Vinicius lagi ngantuk atau si begadang. Neymar lagi lagi gatel kepalanya mungkin kan, siapa tahu, kita nggak tahu juga. Tapi ya itulah yang harus diambil atau mungkin dipetik oleh timnas Indonesia ketika kemarin gagal. Mungkin di partai berikutnya skenario-nya harus jalan untuk menempati posisi bagus Piala Dunia. Harus benar-benar jadi. Sehingga kalau skenario-nya jalan, 3 tim ini akan punya poin yang sama
tapi beda selisih gol. Iya. Dan itu membuat Indonesia masuk Ya golnya. maksudnya kan Kalau udah punya tim pelatihan terbaik kan istilahnya tuh, yang selalu digaung-gaungkan kan. Ya kan? go. Tapi kalau tidak bisa memetik hasil yang bagus, ya bukan pelatih tim terbaik berarti. Itu Pokoknya aja sih. kita tetap serahkan, apapun yang terjadi kita harus tetap dukung timnas Indonesia. Nah, Bli, kalau misalkan andai kata timnas tidak lolos, gimana tuh? Menurut Bli? Kalau timnas tidak lolos, Atau ke fase berikutnya deh, peringkat 3 kita kalah semuanya. berarti otomatis nggak lolos dong. Nggak lolos. Nah, itu gimana tuh? Kalau gua sih saran aku ya, Iya. saran gua sebagai masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola, walaupun gua nggak ngerti-ngerti banget gitu Iya. ya, tetap harus ada evaluasi sih. Apapun evaluasinya, ganti pelatih kah? Makanya kan berarti tidak semata-mata kalau mengganti pelatih dengan kayak, ini gue bukannya no offense siapa-siapa ya, maksudnya ketika Sintayong melatih, kita punya track record yang bagus dengan Arab Saudi, sehingga diganti lagi pakai Patrick Kluivert. Jadi kalau misalnya Indonesia gagal, gue cuma mau bilang bahwa mengganti pelatih yang sebelumnya itu berarti tidak menjadi satu jalan keluar untuk sebuah prestasi. Berarti Bli sepakat ya, misalnya kalau misalnya kita tidak lolos peringkat ketiga, berarti harus diganti semua tuh. Evaluasi, apapun bentuk evaluasinya, entah ganti pelatih atau mungkin gue rasa kalau tim pemain semuanya udah oke lah ya. Ya, Mungkin tim kan terbentuk dari pemilihan dari pelatih. pelatih ya, berarti ya harus mungkin pelatihnya ya apapun bentuk evaluasinya lah, kalau gue harus dilakukan. Beli nggak tanya aku kenapa? Kalau lu gimana? Tak ganti semua. Ganti semua tuh. Kenapa? Ya emang nggak ada ngasilin. Kita kan ganti tujuannya untuk lebih baik. Menghasilkan, betul. Kalau ganti nggak ngasilkan baik, ya buat apa? Ganti lagi dong berarti. Masa ngulang terus kita? Balikin Sintayong.